Shalom, putra-putri kerajaan surga yang disayang oleh Tuhan dan yang saya kasihi. Kali ini kita berpindah suasana untuk mengambil lokasi di Batu, dan di belakang saya adalah Bukit Panderman. Dan kota ini sangat sejuk dan Tuhan menyapa kita di tempat yang sejuk ini. Saudara, seri pesan pengembalaan ke-26 kali ini berjudul yaitu Jalan Pintas Tak Selalu Cerdas. Saudara, kita akan menemukan di kitab Mazmur pasal yang ke-55, Daud hampir mengambil keputusan untuk mengambil jalan pintas di tengah-tengah persoalan yang begitu menghimpit dia. Mari kita baca Mazmur 55 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 lebih dulu. Berikutnya nanti kita baca ayat-ayat yang lain. Mazmur 55 ayat 1 sampai 8. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud. Berhenti dulu di sini saudara. Perkenalan dari Mazmur ini disebut Daud adalah nyanyian pengajaran. Bahasa Ibrani nyanyian pengajaran adalah maskil. Maskil adalah the song atau the poem of the contemplation. Lagu atau puisi untuk berkontemplasi, merenungkan of the future. Untuk merenungkan dan menatap masa depan. Wow, indah sekali saudara. Ternyata Mazmur ini dipakai oleh Daud dan terutama oleh Allah Roh Kudus menyapa kita untuk bersama-sama merenungkan tentang masa depan kita. Mari kita lihat isinya. Ayat yang kedua. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun Selah. Saudara, bagaimana situasi keadaan Daud seperti itu yang disampaikan oleh Mazmur ini? Ada suasana hati daripada Daud. Ayat 3, dia sedang mengembara dan menangis karena cemas. Ayat 4, dia sedang berteriak. Dan teriakan daripada sorak-sorai musuh, aniaya orang fasik. Mereka menimpakan kemalangan kepada Daud. Dan dengan geram memusuhi Daud. Ayat yang kelima, hatinya Daud gelisah. Karena ada kengerian maut. Daud dirundung oleh takut, gentar, dan perasaan seram. Oh, ada apa ini dengan Daud, saudara? Kita kaget, bukan? Daud yang begitu perkasa dan luar biasa mengalami perasaan seram, takut, ngeri, bahkan menghadapi maut dan seterusnya. Ternyata saudara, latar belakang sejarahnya, Daud merasa sedih dan gelisah menangis karena diakibatkan pengkhianatan oleh orang-orang yang terdekat dengan Daud. Yang pertama-tama adalah Ahitofel, dia adalah penasehat daripada Daud. Yang kedua adalah anak kandungnya sendiri, yaitu Absalom. Saudara bisa menemukan latar belakang sejarahnya di 2 Samuel pasal 15, 16, dan pasal 17. Bagaimana Ahitofel memberikan saran-saran kepada putra mahkota waktu itu, yaitu Absalom. Supaya menggeser kedudukan daripada ayahnya dengan cara-cara dan teknis-teknis yang dia berikan kepada Absalom. Ahitofel memberi berbagai saran yang tepat dalam keberhasilan Absalom
untuk melakukan kudeta, merebut kekuasaan secara paksa dari Daud ayahnya. Pada dasarnya ini adalah ratapan seorang yang dianiaya oleh para musuh, oleh teman-teman yang meninggalkannya, bahkan dikhianati oleh orang yang terdekat. Apa yang dilakukan oleh Daud, saudara? Ayat 7 dan 8. Dia berpikir begini, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun Selah. Sudah dikasih oleh Tuhan, Daud akan mengambil sebuah jalan pintas. Apa itu? Lari. Apa itu? Terbang. Seperti burung merpati untuk mencari tempat yang tenang. Tapi jalan pintas tidak selalu cerdas, saudara. Saudara, ada kata sela di sana. Artinya sela itu mengambil waktu sejenak untuk merenung. Apakah keputusan ini benar? Untuk merenung bagaimana tuntunan firman Tuhan. Kata sela dalam setiap mazmur itu punya arti yang sangat penting, saudara. Karena itu artinya berdiam diri, merenung, mencari jawaban daripada Tuhan untuk mendapatkan solusi yang baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya mazmur ini disebut maskil. The song or poem, nyanyian atau puisi untuk kontemplasi, merenung dan menatap masa depan. Apakah benar yang akan dibuat keputusan itu oleh Daud? Daud menyadari bahwa ini bukanlah jalan keluar yang baik untuk lari dari masalah. Saudara, apakah engkau punya banyak masalah akhir-akhir ini? Di tengah-tengah pandemi yang luar biasa dan belum berakhir, saudara, ada banyak masalah di sekitar kita. Persoalannya adalah, apakah engkau mau lari? Mau terbang? Mau cari tempat yang lain? Belum tentu saudara menemukan. Walaupun mungkin jalan pintas itu jalan yang menurut saudara-saudara adalah jalan yang benar. Ayat yang ke-17 dari Mazmur 55 ini. Kita lihat ayat 17. Tetapi, luar biasa saudara, aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Wow, puji Tuhan. Dia telah mengambil sela, mengambil waktu untuk merenung, berkontemplasi, menatap masa depan. Dia sadar kalau keinginannya punya sayap seperti burung merpati dan lari jauh, itu salah. Karena tetapi aku berseru kepada Allah. Hal yang paling penting yang akan diambil oleh Daud, dia berseru kepada Allah. Karena dia yakin Tuhan akan menyelamatkan dia. Sudah dikasih oleh Tuhan, rupa-rupanya dia melakukan kilas balik dari pertempurannya melawan Goliat. Dia tidak menghindar, saudara. Seperti Raja Saul dan kakak-kakaknya panglima-panglima perang yang lain. Yang menghindari daripada Goliat, bahkan bersembunyi. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin atau Goliat itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Pikirannya mundur ke belakang, mengingat bagaimana pertempurannya 1 lawan 1 dengan raksasa Goliat, monster peperangan yang waktu itu menakutkan, saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan, justru dia mendatangi engkau, kata Daud, dengan nama Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Itu dahsyat, itu keren sekali. Ayat 48 dari 1 Samuel pasal 17 ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka
Daud tidak lari membelakangi, tapi segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ini yang dipikirkan oleh Daud, saudara. Memang jalan pintas tidak selalu cerdas. Bagaimana Pak Andreas? Hadapi, saudara. Mungkin persoalanmu sebesar Goliat, bahkan mungkin lebih daripada Goliat. Mungkin ada kesepakatan, pengkhianatan dari orang-orang terdekat seperti yang dialami Daud dari Ahitofel, penasehatnya sendiri yang sekarang memihak kepada Absalom untuk menggeser, mengkudeta dia keluar dari kota raja. Saudara, ini yang dilakukan oleh Daud. Aku, katanya di ayat 17 tadi, mencari Tuhan, berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Lebih lanjut, saudara, di ayat 23 dan 24. Dia sekarang mengajak dengan nyanyian kontemplasi terhadap masa depan yang indah, yang pasti menjadi milik bagian daripada Daud. Maka dia mengajak jemaat, karena ini nyanyian pengajaran. Nyanyian untuk mengajar jemaat yang sedang beribadah. Begini pengajarannya. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Turun ayat 24 bagian B. Dikatakan begini saudara. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Haleluya saudara. Sekarang dia tidak mengambil jalan pintas yang memang belum tentu cerdas saudara. Tapi dia mengambil jalannya Tuhan, bahkan bisa mengajak kepada jemaat untuk berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Kata serahkan dalam bahasa Ibraninya, syaila. Kata syaila ini saudara, tidak hanya menyerahkan, tetapi melemparkan. Saudara, saudara tidak perlu memegang persoalanmu. Dan kau tidak harus sibuk mencari jalan pintas yang belum tentu cerdas, saudara. Apa yang diajarkan oleh Daud pada jemaat, serahkan, lemparkanlah itu menjadi bagian daripada Tuhan. Dan dia akan memelihara engkau. Dan yang pasti tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan kaki kita itu goyah. Dan ditutup dengan indah Mazmur ini. Aku ini percaya kepada Tuhan. Saya ingin saudara kita menyelami jalan Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan bahwa Dia selalu memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian arti kehadiran-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau menyadarkan kami pengalaman Daud yang luar biasa. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai.
aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami yang hampir mengambil jalan pintas. Firman-Mu mengajar bahwa jalan pintas yang akan kami ambil tidak selalu cerdas, tidak pasti akan menolong kami. Tapi satu hal yang bisa menolong kami, kalau kami menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu, melemparkannya kepada Tuhan, dan tidak lagi memegang, membebani hidup kami. Kami mau dan yakin dan percaya Tuhan, bahwa Tuhan memelihara kami, dan Tuhan tidak membiarkan kami goyah. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas jemaat yang Kau kasihi. Berkat daripada Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, memberkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Sampai bertemu di pesan pengembalaan berikutnya. Tuhan memberkati saudara.